Tempat karantina yang bagus adalah yang pertama adalah siapkan. Oke teman-teman, kali ini kita gantian mau Ya. unboxing. Oke. Nih, nih Ini dari salah satu sahabat saya, dealer di Sukabumi. unboxing Ya. koi ya ini Om. Ya, Sanceri Koi Center Dari ini. Sanceri Koi Center, Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat nyo. Nah, kita mau unboxing nih nyo. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya kepengen berbagi sedikit tips bagaimana tips dari ikan baru datang. Kebetulan ini semuanya import dari Omosako Farm Zero. Bagaimana karantina yang baik, yang benar, yang aman sehingga ikan bisa sehat dalam proses karantina sampai nanti proses masuk ke kolam. Gitu ya. Yuk kita lihat dulu nih seperti apa ikannya nih. Ayo, Saya juga Mas. belum lihat ini. Bisa diangkat Mas. Ya. Nah, ini settingnya. Ini apa Om? Ini sertifikatnya nih Sertifikatnya Febian ya. Nah, ini teman-teman, sertifikatnya. Dari Omosako Koi Farm Jumbo Tosai Zero. Komplit. Hitam putih namanya Zero. Tulisannya apa ini nyo? Tulisannya apa namanya? Udon ramen Shiro Utsuri. Zero Usuri ya. Ada 4 Om. Ada 4 ekor, Ada betul. 4 ekor Om. Ini prosesnya awalnya gini Om. Ya, jadi nanti kita stabilin dulu di air tempat kita supaya ikannya nggak kaget stres. Kemudian kita cek, kita bersihin. Kalau ada siapa tahu ada kutu, jamur atau apapun itu hal yang wajar lah. Oh. Namanya apalagi cuaca begini itu kadang memang nggak bisa dihindarin. Bisa dihindari, Tapi yang Om. penting nanti kita treatment karantinanya, kemudian proses menstabilkannya seperti apa supaya nanti aman masuk ke kolam. Bahan ini Om atau gimana? Ini bahan, masih bahan ini. Sini dulu ya, kita cek dulu. Oke, nah jadi air kita kasih dulu semua, buang sedikit biar nggak kaget. Ya. Oh, Nah, hitam putih nih, cakep nih. Dia punya dominan warna hitamnya, kalau Febrian sama Norma lihat dia solid. Itu namanya sumi kalau bahasa Jepangnya ya. Sumi. Ya, kemudian si rojinya putih-putih ini dia juga bersih. Padahal ini kondisi puasa karantina semua ini. Oh. Dari waktu kita dapat Ini ya. banyak hitamnya Om. Ya, ini paling bagus nih. Paling bagus, Mas. matanya Febrian jeli. Ini paling topnya nih, kalau untuk show udah bisa nih yang ini. Langsung bisa Om. Langsung buat show? bisa. Yang 3 ini masih belum. Oh. Ya, sekarang kita pindah di sini dulu. Ya. Kebetulan saya mau ambil videonya dulu sekalian untuk dokumentasi. Itu hitam. Oh ini ya. Ini. Nah, betul, itu tadi yang paling rekomen lah untuk show, tinggal gemukin body sedikit. 28 cm. Ya. Ini masih tosai semua. Bawah Tosai 1 itu apa, tahun. Om? Tosai itu setelah bahasa Jepang untuk ikan-ikan muda. Oh, bujang. Oke, sip. Kita semprot alkohol dulu. Putihnya padat nih Om ya. Iya. Bersih. Bersih, yang pasti bersih semua. Oke, semprot dulu untuk supaya airnya Nah, ini permukaannya apa, Om? Semprot bening, apa ini? kemudian antisipasi kalau ada bakteri-bakteri. Oh gitu. Steril. Oh, cakep-cakep nih. Iya Om. Ini belum makan enak, ini masih bahan semua. Ntar digencer lagi di sini ya Om kita ya. growing, kita kasih makan yang bagus, kita treatment di kolam pembesaran. Ya, sebulan ke depan pasti hasilnya udah lain. Udah beda Om. Nah, Boleh ini nih, nanti boleh kita akan iklanin juga melalui staff dan marketing kita. Bagi yang berminat nanti bisa hubungin kontak kita di bawah ini ya, Blaze Koi Center Semarang, Blaze Omosako. Koi. Kan premium guys. Oke. Contohnya Ya, ini. dah. Nah, sekarang kita review ya. Jadi begini, Ah, biasanya ikan datang itu kadang stres, kemudian kadang dia gurat merah siripnya, bener. kadang ada kutunya. Nah, Nunjukinnya kebetulan- gimana Om kalau stres gitu Om? Nah, kita kasih treatment nanti, kasih garam, kasih obat Elbayu, anti stres supaya dia, intinya begini, ikan baru datang habis perjalanan jauh ganti air. Ya sediakan dong tempat karantina yang layak gitu loh, Yang Febrian. layak, ya. Kadang saya sedih ngeliat teman-teman ini hobi koi belikannya mahal-mahal. Hah? Karantina pakai ember Tupperware, Waduh. pakai akuarium kecil yang ikan gampang Waduh. stres. Kemudian nanti ada juga yang bahkan ala kadarnya pakai ember, pakai itu. Terus nanti ikan datang sakit nyalahin penjualnya, Bener. nyalahin dealernya gitu loh.
Padahal kan kita ini sebetulnya sudah ngomong namanya ikan datang. Kita nih habis perjalanan jauh capek nggak? Capek lah Om. Terus kamu suruh istirahat di tempat yang ala kadarnya, Wah, bahkan iya. Tambah capek, itu kan logika seperti itu gitu loh. Makanya kenapa sih kita perlu tempat karantina yang standar, yang bagus, yang ibaratnya yang supaya ikan ini cepat adaptasi ya. Itulah supaya untuk kondisi ikannya pun lebih aman. Seperti itu. Nah, ini oke semua nih. Bagus semua ini dari Sancari Koi Center Sukabumi. Ya, saya kenal beliau sudah cukup lama juga dan salah satu dealer yang di Jawa Barat saya sangat recommended sekali. Ya, rekomend ya Om ya. Ya. Ini yang topnya nih Om. Ya, ini ya sehat-sehat semua, bagus. Halo, sebentar ya. Ini nanti juga bisa. Ya, ini bisa nanti, tapi kan butuh waktu suminya. Kalau yang ini sudah lebih matang. Cuman biasanya kalau begini ini biasanya male. Jantan biasanya, yang udah lebih dulu finish. Biasanya, kadang ya bisa meleset juga. Kalau jantan betinnya dilihat gini bisa nggak sih Om? Kalau prediksi. Prediksi bisa ya. Jadi kalau yang ini saya pastikan 90% jantan. Yang bodinya tebel-tebel begini, ini kemungkinan besar dua ini female. Dua itu betina ya? Ya kemungkinan ya, tapi sekali lagi belum berani memastikan. Kita lihat nanti 1 bulan ke depan. Nah ini kalau lihat dia sebetulnya secara body bagus. Cuman kalau Febrian perhatiin dia kepalanya agak coklat nih. Oh gitu. Nah ini biasanya jantan. Biasanya sekali lagi ya. Tapi karena ini kan masih tosai, kita masih belum bisa memastikan 100%. Coklat ini nanti bisa putih atau memang coklat gitu? Biasanya ada yang makin besar makin putih, bisa juga makin besar makin coklat atau kuning gitu. Jadi sekali lagi yang saya bilang, keeping koi itu seni, Febrian. Makanya kalau ikan lokal maupun import makin besar makin bagus ya harganya makin beda gitu loh. Kita pun nggak munafik kalau ternyata dibesarin makin lama makin jelek ya kita siap rugi. Bahkan kita lelang kadang modal aja belum tentu balik. Harus gitu loh ya. Itu udah apa ya suka dukanya jadi dealer koi lah seperti itu. Nggak bisa kita bilang untung terus nggak ada, Febrian. Habis ini Om. Nah sekarang kita mau masukin ke karantina nih. Saya mau edukasi sedikit. Udah disiapin. Ya. Tempat karantina yang bagus adalah yang pertama adalah siapkan air 1-2 hari sebelum ikan datang. Jadi air diputer, di running dulu, kasih garam kira-kira segini 1 kilo, 2 harian diputer sirkulasi sehingga air pH stabil. Air udah siap baru. Yes. Dan kalau Febrian sama Norma lihat di sini nggak ada ikan lain. Jadi saya selalu membiasakan staf kami pun semua ikan baru mau lokal maupun import datang ya per sumber per 1 karantina. Nah terkadang ada orang yang seceroboh menurut saya dicampurin gitu. Gitu loh, ikan datang baru campur karantina jadi satu, nggak boleh. Jadi sebaiknya 1 per 1 per sumber supaya lebih aman ya. Nah sekarang kita treatment pakai PK. Nah ini namanya air PK nih. Ini air apa Om? Air PK. PK itu teman-teman bisa dapetin di apotek-apotek terdekat ya. Merah ya Om ya? Ya merah, ungu ya. Ayo sekarang pakai zero handling, dipindah sini semua. Pakai ini. Nah. Wah ini mantep nih. Jadi supaya teman-teman tahu Febrian bahwa proses ikan datang, ikan kirim itu nggak segampang yang teman-teman kadang nyepelein gitu loh. Juga ya, tapi kalau udah biasa gampang. Ya. Yang penting mau belajar dan mau mau berubah. Dulu saya juga sama, Febrian. Awal-awal main koi 1 tahun pertama nyepelein. Alah udah jadiin 1, tempatnya nggak cukup, karantina jadi 1, akhirnya ikan sakit, mati, crash bakteri. Pelajaran penting Om. Akhirnya malah sayang gitu loh jadinya. Ini fungsinya apa Om? Ini fungsinya membersihkan bakteri, karena kan bakterinya berbeda-beda nih, dari Sukabumi, dari Semarang, air juga beda, suhu beda. Nah ini kita bersihin lah pakai PK supaya bakteri-bakteri yang jelek, yang negatif dia steril. Oke. Untuk koi sebenarnya airnya itu bagusnya gimana sih Om? Air untuk koi, ya suhu antara 27 sampai 28, 29. Kemudian pastikan juga air itu dalam kondisi sudah running 1-2 hari sebelum. Itu terkadang ikan datang langsung kasih air baru, langsung pindahin stres, kaget gitu loh. Nah ini diraba-raba oleh staf kita Mas Anam. Biar merasuk ya? Bukan buat merasuk, ngecek sekalian. Ada yang ini nggak? Ada yang kasar nggak? Biar ada merasuk. Yang luka nggak? Nah. Kalau di Lamongan biar merasuk nih Om. Biar meresap tubuhnya ya. Ya. Oke ya, sekarang kita pindah.
Nggak seair ungunya ini Om? Oh enggak, jangan. Ini hanya sebentar, Untuk cuma buat- beberapa detik aja. Jangan terlalu lama ya, karena ini keras juga. Oh keras. Kalau terlalu lama kadang takutnya insangnya nggak kuat, Febrian. Bisa mati nggak Om? Bisa, Oh bisa. bisa mati. Makanya PK ini jangan lama-lama lah, 10-15 detik cukup. Tuh. Cuman buat nyeterilin doang ya Om? Jadi ikan happy, Febrian. Dia Ya, tempatnya iya, luas, benar-benar. karantinanya juga nggak dicampur. Geraknya lincah ya Om? Geraknya lincah, Ikan sehat. ikan semua. sehat semua. Wow, putihnya. Jadi terkadang kita mesti introspeksi. Lu kok Iya. ikan datang sehat tiba-tiba sakit terus nyalain penjualnya, nyalain dealernya. Ya Benar. kita harus review. Mungkin ada yang salah dengan tempat karantinanya. Tuh lihat. Dia langsung lincah, langsung Iya, benar. bergerak. Lincah banget. Tuh, oksigen juga cukup. Nah, seperti itu. Wih, mantap. Nah, terus satu lagi terakhir, pastikan namanya ikan itu kan rawan loncat. Apalagi ikan baru stres. Kita tutup pakai jaring jala. Oh. Ya. Ini nggak dikasih makan dulu Om? Oh nggak boleh makan. Nggak boleh makan Nggak boleh sampai makan berapa sampai hari? 5 hari sampai 7 hari ke depan. 5 sampai 7 hari ke depan. Betul. Kuat ya Om? Kuat, kuat. Yang penting asal airnya bagus, karantinanya oksigennya cukup. Oh, Ini tadi tak kira biar nyaring kotoran oh ini enggak, Om. enggak, enggak. Ternyata biar Nah, nggak kemudian lompat. kita jepit pakai klip. Nah, ini Mr. Dayat. Nah, supaya kalau loncat nggak bahaya gitu loh. Karena Benar, kan kita benar, kan juga nggak mungkin nungguin 24 jam. Takut kucing lewat, nggak ada yang lihat ya kan? Nah, sayang kan ikan mahal-mahal. Oke, nah seperti itu kira-kira Febrian. Jadi Oke. tips buat penghobi koi kalau mau ikannya baru datang awet untuk jangka panjang, tadi langkah-langkah untuk karantina sampai masuk ke kolam. Oke Om, buat Ya, nanti terakhir untuk ya, vlog Om. berikutnya Oke, kita ya. nanti akan edukasi dari karantina gimana treatmentnya masuk ke kolam. Benar. Nah, gitu. Dan kalau boleh sama progresnya ini sih Om, Ya, siap, siap. Nanti Ya, kita Om, ya. update pasti. Ya. kalau mau lihat progresnya ini ke depannya warnanya secantik Ya, apa ya ya, teman-teman ya. ya. Bisa. Nanti kita bisa lihat. Nah, pesan terakhir buat teman-teman sebuah hobi koi nih Om. Ya. Apa nih Om? Ya, pesan yang penting teman-teman, koi itu adalah hewan, jadi sayangilah koi seperti kita menyayangi diri kita juga. Nah, tuh. Berikan tempat yang terbaik, treatment yang terbaik, makanan yang terbaik, air yang terbaik. Nah. Ya, meskipun sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Benar. Jangan terlalu memaksakan juga gitu. Bawa happy aja, Febri ya. happy ya. Jangan, wah orang lain kok koinnya lebih top, saya enggak ada begitu. Yang penting ikan sehat, ikan bahagia, umur panjang, kita ikut happy juga. Kita juga ikut happy. Ya, jadi nggak stres Oke. gitu. Kalau ini Om, serah terima Ya, nih Om. oke. Nanti tak bawa malah. Ini untuk dokumentasi. Ya oke Ya. teman-teman, itu ya teman-teman ya cara tadi ya karantina ikan baru datang sampai nanti itunya masuk ke kolam ya Om Masuk ya. ke kolam. Nah, Ya 5 sampai 7 hari ke depan. 5 sampai 7 hari ke depan. Oke teman-teman, ikuti terus kami Blaze Channel dan jangan lupa komen, like, subscribe channel kami, dukung kami terus. Oke, sampai sekian dan terima kasih. Bye.